Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafiq Iksan Al-Wafi dari kelas Manajemen Haji 5B dengan nomor NIM 2012-31037. Adapun maksud dan tujuan saya adalah di sini untuk menjelaskan sebuah analisis kebijakan dakwah beserta contoh kasusnya. Tanpa perlu lama-lama, mari kita saksikan analisis kebijakan dakwah. Apa sih analisis kebijakan dakwah? Jadi, yaitu adalah sebuah kegiatan mengamati, memeriksa, dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi publik dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, apa sih yang dipelajari dalam analisis kebijakan publik? Yaitu yang pertama adalah penyusunan agenda. Mengartikan apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Selanjutnya, formulasi kebijakan, yaitu pengembangan terhadap cara-cara pemecahan masalah. Selanjutnya, adopsi kebijakan, yaitu memilih alternatif kebijakan yang selanjutnya ditetapkan menjadi kebijakan untuk kemudian diimplementasikan. Selanjutnya, implementasi kebijakan, yaitu menciptakan suatu keputusan kebijakan yang memiliki izin hukum, bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif dalam bentuk program-program kerja menuju pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Yang terakhir adalah penilaian kebijakan, yaitu sebuah pengamatan yang dilakukan terhadap sebuah kebijakan. Apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak efektif? Jadi, analisis kebijakan dakwah itu sangat penting loh. Apa sih pentingnya? Yaitu analisis terhadap kebijakan dakwah itu penting karena guna mengetahui secara jelas dampak, hasil, akibat yang dihasilkan dari suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Apakah kebijakan tersebut tepat atau belum dalam pelaksanaannya? Kebijakan yang diambil baiknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat juga, karena bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Dengan terwujudnya kebijakan ini, maka ketertiban umum akan tercapai. Manfaat yang dapat kita peroleh dari menganalisis sebuah kebijakan yakni untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sebuah kebijakan, meningkatkan profesionalisme dalam penganalisaan, dan untuk tujuan politik. Di sini saya akan membahas salah satu kebijakan dakwah di Indonesia yang akan saya analisis, yaitu Peraturan Menteri Agama tahun 2020 tentang penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah masalah yang akan muncul pada saat kebijakan ini dilakukan. Akan ditemukan unsur-unsur kerugian negara yang meliputi 1. Kekurangan uang, barang, surat-surat berharga. Yang kedua, jumlah kerugian nyata dan pasti. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun yang lalai. Yang keempat, adanya penanggung jawab atau pelaku kerugian. Dan yang terakhir adalah hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi. Selanjutnya, hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara antara lain dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pelaku, sebab, waktu, dan cara penyelesaiannya. Dilihat dari segi pelaku. Yang pertama adalah bendahara, yang dapat menimbulkan kekurangan pembendaharaan disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak.
pertanggungjawaban laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana korupsi, dan kecurian karena kelalaian. Yang B, pegawai negeri non-bendahara dapat merugikan keuangan negara dengan cara antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan menaikkan harga atau mengubah mutu barang. Yang C, pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara antara lain menaikkan harga atas dasar kerjasama dengan pejabat yang berwenang dan tidak menepati perjanjian. Ditinjau dari aspek sebab. Yang pertama adalah perbuatan manusia, yakni perbuatan yang disengaja, perbuatan yang tidak disengaja karena kelalaian, kealpaan, kesalahan, atau ketidakmampuan serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang tidak memadai. Selanjutnya karena kejadian alam, seperti bencana alam antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran. Dan proses ilmiah dan proses alamiah antara lain membusuk, menguap, mencair, menyusut, dan mengurai. Yang C, peraturan perundangan dan atau situasi moneter perekonomian, yakni kerugian keuangan negara karena adanya pengguntingan uang atau sunering. Terus gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikkan jumlah kewajiban negara dan sebagainya. Yang terakhir adalah ditinjau dari aspek waktu. Tinjauan dari aspek waktu di sini dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu kerugian keuangan negara masih dapat dilakukan penuntutannya atau tidak, baik terhadap bendahara, pegawai negeri non-bendahara, atau pihak ketiga. Ketentuan mengenai kedaluarsa penuntutan penggantian ganti kerugian negara atau daerah tersebut dinyatakan dalam pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan. Menurut negara, penyelesaian kerugian negara atau daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dilaksanakan melalui mekanisme tuntutan ganti kerugian atau biasa disebut TGR. TGR merupakan suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan keuangan negara atau daerah. Penyelesaian melalui mekanisme TGR ini berlaku untuk kerugian negara atau daerah yang mencakup 1. Uang surat berharga dan atau barang milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Dan yang kedua adalah uang dan atau barang milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Penyebab dari kerugian negara atau daerah adalah perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai berkaitan dengan permasalahan kerugian negara atau daerah. Salah satu kewajiban setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain adalah melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan barang milik negara atau daerah, serta terhadap uang dan atau barang bukan milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara atau daerah apabila negeri bukan bendahara atau pejabat lain melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya untuk melakukan tindakan pengamanan tersebut, baik langsung atau tidak langsung, yang berakibat merugikan keuangan negara, maka diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya adalah dari cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu akan diadakan tuntutan pidana atau pidana khusus. Yang kedua adalah tuntutan perdata.
terus tuntutan perbendaharaan, dan terakhir tuntutan ganti rugi atau TGR. Monitoring kebijakan. Sebelum kebijakan ini dibuat sering ditemui kasus berkaitan dengan permasalahan kerugian negara, yaitu kewajiban setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang mestinya adalah melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara. Tetapi pegawai negeri ini malah melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung. Dengan adanya perbuatan ini, jelas negara sangat dirugikan. Oleh karenanya, dibuatlah sebuah kebijakan ini dan akhirnya dapat meminimalisir terjadinya tindakan yang kurang bertanggung jawab yang dilakukan pegawai negeri. Ditambah lagi tuntutan pidana khusus seperti korupsi, tuntutan perdata, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi. Dengan adanya tuntutan seperti ini, jelas akan membuat si pelaku akan berpikir kembali untuk melakukan tindakan yang merugikan negara tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.